banget duduk kayak gini tuh. Pernah ngalamin duduk kayak gini? Tahu nggak teman-teman? Duduk seperti ini adalah duduk yang paling tidak disukai oleh Rasulullah. Duduk seperti ini disebutkan duduknya setan. Kenapa duduknya setan? Karena ada dampak buruknya teman-teman. Duduk seperti ini membuat diri kita malas ngapa-ngapain. Membuat diri kita itu jadi ngantuk. Membuat diri kita itu jadi lalai. Itu seperti itu. Ya kalau kita bicara bukan duduknya yang salah. Situ aja gara-gara duduk lalai. Bukan. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah pasti ada sesuatu pelajaran di dalamnya. Kenapa? Karena ketika duduk posisi seperti itu, satu, tulang pinggang kita akhirnya jadi nekuk, bengkok. Sedangkan tulang itu bentuknya harusnya S. Namun ketika duduknya seperti itu, tulangnya bengkok. Kenapa bisa bengkok? Karena tulang ekornya ketekan. Nah, dari tulang yang bengkok, kemudian kita berdiri, kita duduk, akhirnya Pak, pinggang jadi pada sakit. Pinggangnya sakit, akhirnya Pak, merusak kekhusyuan dalam ibadah. Gerakan sholat kita jadi berkurang, ruku jadi sakit, sujud jadi sakit. Nah, itu dampak buruknya tuh banyak. Jadi di sini ketika bicara tentang kelalaian, ya situ aja yang lalai, bukan kayak gitu caranya. Bukan kayak gitu hukumnya, bukan. Karena apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu baik buruknya akan berdampak pada diri kita. Ya, akan berdampak pada diri kita. Kalau kita melanggarnya, ya keburukan akan kita dapatkan. Kalau kita mengikutinya, kebaikan akan kita dapatkan. Hal yang paling sederhana saja. Rasul mengajarkan, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan dan minum bersama dengan setan. Apakah hanya cukup sampai itu pelajarnya? Enggak, teman-teman. Apa sih dampaknya makan dan minum dengan tangan kiri? Akan banyaknya air liur setan dalam tubuh kita. Akan banyak air liur setan dalam tubuh kita. Apa sih efek daripada air liur setan? Malas ibadah, sholat lupa rokaat, kemudian jadi penyakit-penyakit yang pindah-pindah, demam, masuk angin, dan lain sebagainya. So, makanya kita buktikan, tubuh kita dipenuhi banyak air liur setan. Jika kita sering makan dan minum dengan tangan kiri. Efeknya apa? Ada nggak di sini yang suka mabuk kendaraan? Ada nggak di sini yang suka greges, demam, meriang? Barokallah, Maisarah, barokallah. Maisarah ini nama parfum, nama wanita mulia. Kemudian menjadi nama parfum yang disebutnya aroma bidadari surga. Maisarah. Ya. Ulangi Ustaz, tidak kelihatan di kamera. Loh, duduknya nggak kelihatan di kamera. Ya itu duduk yang kayak gini teman-teman. Ya, yang badannya ditekuk, kakinya sambil kayak gini main HP. Biasanya di sofa, di kursi. Itu yang nggak boleh. Nah, duduk kayak gitu tuh yang nggak boleh. Bukan Allah, Rasulullah. Itu seperti itu ya. Yuk, sekarang gini. Ada nggak di antara kita yang sering makan dan minum dengan tangan kiri? So, orang yang sering makan dan minum dengan tangan kiri. Satu, ibadahnya malas. Yang kedua, sering lupa rokaat. Ketiga, baru wudhu berasa kentut mulu. Yang keempat, sering masuk angin, sering gak enak badan, mabuk perjalanan. Ya, ini orang-orang yang sering makan dan minum dengan tangan kiri. Itu efek jangka panjangnya teman-teman. Ya. So, sekarang kita buktikan teman-teman. Sekarang kita buktikan air liur setan dalam tubuh kita banyak atau enggak. Yuk, cara membuktikannya gimana? So, sekarang pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Apalagi bagi teman-teman yang sering masuk angin, yang sekarang lagi nggak enak badan, yang sekarang lagi greges, mungkin lagi masuk angin nggak enak badan, pusing-pusing segala macam. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Ikuti saja. Pegang pundaknya seperti ini. Bebas, tangan kanan, tangan kiri bebas mau mana dulu. Bebas. Lalu pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya. Ikuti arahan saya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas. Baca Al-Fatihah dalam hati. Mulut tetap diam. Tahan nafasnya.
Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Lalu pijat dan tarik pundaknya. Pijat dan tarik pundaknya. Dah, sekarang pundak sebelahnya. Sekarang lipat daun telinganya. Dah, yang suka sering pusing, sakit kepala, tarik tengkuk lehernya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dah. Sekarang cubit, dicubit ya, bukan asal nempel, dicubit punggung tangannya. Cubit punggung tangannya. Dicubit, jangan asal nempel, berarti agak keras. Dicubit. Dah, pergelangan tangan dicubit. Dah, sampai ke lengan. Begitupun tangan sebelahnya. Tangan sebelahnya sok dipraktekkan, tangan sebelahnya. Udah? Tangan sebelahnya udah. Sekarang pergelangan kaki. Maaf, bukan tidak sopan saya ngangkat kaki, maaf. Yuk, pergelangan kaki dicubit. Ya, cubit ya. Agak kecil, agak keras. Atau mungkin tergantung kulitnya si tebal atau tidak. Nah, lalu bagian samping. Kemudian bagian dalam. Cubit. Ini rasanya perih, teman-teman. Rasanya perih. Yuk, sekarang pergelangan kaki satunya lagi. Nah, pergelangan kaki satunya lagi. Dah, dalam hitungan 1, 2, 3. Sok teman-teman rasakan badan langsung hangat. Keluar keringat hangat. Sendawa. Badan segar, ngantuk hilang. Sok praktekin dulu. Badan langsung hangat. Keluar keringat hangat. Sendawa, ngantuk hilang, badan segar. Merasakan hangat nggak? Sendawa? Nah, nih, ini dengan hal yang sederhana. Lalu bagaimana cara kita mengetahui di mana letak air liur setan itu? Sob, saya tanya, ada nggak yang keluarnya bukan keringat hangat namun keringat dingin? Ada nggak yang bukan sendawa tapi dia nguap? Ada nggak yang badannya harusnya seger namun dia malah merinding? Yang harusnya angin keluar dia malah pusing. Mendadak pengen BAB atau mendadak pengen pipis. Ada nggak? Sok, kalau nggak percaya pegang telapak kakinya setelah praktek terapi ini. Dingin nggak? Kalau dingin, itulah air liur setan. Pegang daun telinganya, dingin nggak? Kalau dingin, itu air liur setannya. Ya, ini nyata. Bahwasanya hadis Rasulullah itu nyata, teman-teman. Nyata. Ya. Dari mana datangnya itu? Rasulullah bersabda, makan dan minum dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Satu. Yang kedua, dari mana lagi datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, kemudian dimakan lagi esok harinya. Berarti makanan di malam hari itu harus ditutup. Harus ditutup. Jangan sampai terbuka. Meskipun itu penutupnya hanya pakai penutup saji yang bolong-bolong, nggak apa-apa. Yang penting makan itu tertutup, jangan terbuka bebas. Kalau terbuka bebas, besoknya nggak boleh dimakan. Kenapa seperti itu? Satu, boleh jadi ada virus, bakteri, debu, binatang, kecoa, sebagainya. Ya, banyak faktor dan penyebabnya. Yang ketiga, apa sih penyebabnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Sendawa, teman. Makanan dan minuman yang buruk namanya. Yang buruk namanya itu contoh, bakso setan, mie setan, contohnya seperti itu. Ya. Atau sambal kuntilanak atau apalah gitu. Makanan-makanan yang buruk namanya. Itu nggak boleh dimakan, teman-teman. Ya, ini bukti nyata ya. Makanya kadang ini, kok saya sholatnya sulit khusyuk? Ya, kalau kita bicara khusyuk atau sulit khusyuk, penyebabnya banyak banget. Bahkan dari hal yang terkecil saja, sering makan dan minum dengan tangan kiri itu nggak boleh. Apalagi nih, kalau dalam apa kitab Ta'lim Ta'lim, mau sholat tuh nggak boleh bunyiin jari. Tuh kalau mau sholat nggak boleh bunyiin jari. Nah, kan banyak kitabnya, rujukannya banyak, tuntunannya banyak. Cuma karena lemahnya kita, ngaji hanya sebatas ilmu sekolah aja, ngaji di tempat ngaji jarang, atau mungkin mondok juga enggak, sehingga tidak tahu banyak ilmu. Tuh, makanya ketika ada ilmu disampaikan, ayo dengarkan. Boleh jadi, minimal jadi wawasan. Kedua, jadi ilmu yang mengajak kita, menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih manfaat, pribadi yang lebih sehat. Tuh teman-teman.
Karena ilmu ini didapatkan di mana? Ya di pondok-pondok, di tempat ngaji, dengan berbagai macam kitab. Sedangkan manusia tidak semuanya mondok, sedangkan manusia tidak semuanya ngaji. Hanya belajar ilmu agama, hanya melulu di sekolahan saja. Tuh, makanya banyak orang-orang yang merasa ini ilmu baru. Sebetulnya ini ilmu lama. Ya udah diajarkan oleh Rasulullah dari jauh-jauh hari. 1400 tahun yang lalu udah diajarkan, udah diwanti-wanti, udah diperingatkan. Itu ya teman-teman ya. Makanya dengan sesuatu yang baru, ayo dengarkan dengan baik, mudah-mudahan minimal jadi wawasan, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menuntun kita menuju keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah pentingnya ilmu kehidupan. Jadi ilmu itu bukan tentang masalah sholat saja, bukan masalah tentang zikir saja. Makanya sangat disayangkan ulama zaman sekarang tidak sebagaimana ulama zaman dulu. Ulama zaman sekarang tuh lebih seneng kayak gini. Pengen kaya, nih, zikirkan ini sekian kali. Pengen hutang lunas, zikirkan ini sekian kali. Hanya itu saja yang diberikan. Karena nggak dipungkiri, kebutuhan umat saat ini ya yang seperti itu. Kebutuhan umat bagaimana duit lancar, bagaimana rezeki lancar, bagaimana penyakit sakitnya sembuh, bagaimana hutangnya lunas. Itu aja yang dicari. Padahal terkait hal itu bukan hanya melulu tentang zikir ini sekian kali, bukan itu. Banyak pintu-pintu dosa yang masih terbuka. Banyak pintu-pintu taubat yang belum diketuk. Banyak. Nah, kebanyakan sekarang ulama-ulamanya justru malah menyampaikan apa? Ibu pengen hutangnya lunas, zikirkan ini, nanti hutang lunas. Jadi apa? Umat tuh jadi manja. Umat jadi manja. Gak mau yang namanya tirakat, gak mau yang namanya riadoh, gak mau yang namanya mempelajari ilmu kehidupan. Zikirnya jalan, sifatnya gak berubah. Emang bisa? Zikir terus yang dikedepankan, sholatnya bolong-bolong, emang bisa. Makanya apa? Dalam Al-Quran, An-Nur ayat 35 disebutkan, ya, Allahu nur samawati wal ard masallu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Kan di situ disebutkan. Yuk, kita harus memahami. Minimal apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Kebanyakan orang zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang tidak mengejarkan mengenalkan diri, namun mengajarkan ilmu praktis, ilmu instan. Sehingga apa? Orangnya jadi ya gitulah, produk-produk KW yang mudah sekali patah. Tuh. Kita tuh harus belajar dari dasar dulu. Dari dasar dulu. Ya, kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Bagaimana cara mengenalinya? Allah berfirman dalam An-Nur ayat 35. Ada 3 alam, alam miskah, alam misbah, alam al-jujajah. Udah kenal belum? Pernah dengar belum? Nah, itu tertulis dalam Al-Quran. Mungkin karena kita jarang membacanya, jarang mempelajarinya, nggak pernah belajar, akhirnya jadi banyak yang nggak tahu. Nah, itulah kenapa ayo kita sama-sama belajar menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Alam miskat. Alam miskat itu apa? Di Al-Quran disebutkan alam yang tidak tembus oleh cahaya, yaitu alam raga, alam jasad. Nah, alam jasad ini hanyalah wadah. Wadah kita untuk bergerak. Wadah kita untuk melakukan sesuatu. Ini hanya wadah saja. Wadah ini tidak dibawa pulang. Wadah ini diciptakan dari bumi, akan kembali kepada bumi. Sedangkan di dalam tubuh kita ada satu lagi, namanya alam al-jujajah. Al-jujajah itu terdiri dari jiwa, akal, hati, dan ruh. Nah, ini yang paling utama, teman-teman. Namun kebanyakan kita justru hanya memikirkan jasad. Perkara al-jujajah boro-boro dipikirkan. Sebagai bukti, orang sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Orang sakit pinggang, buru-buru cari obat sakit pinggang. Orang sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Namun giliran hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin hatinya. Sadar hatinya sakit juga enggak. Ya, sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, efek daripada apa? Itu ilmu-ilmu praktis yang seperti itu. Makanya di room ini, di majelis kami, tidak ada satupun amalan. Tidak ada. Kenapa? Karena kami berkecimpung langsung dengan masyarakat. Banyak ulama yang dakwah di mimbar-mimbarnya, di panggung-panggungnya, namun tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menghadapi orang yang sakit, memijatnya, membersihkan kotorannya, membuang darahnya, kan jarang. Sehingga mereka tidak tahu efek apa sih dari amalan itu. Apa sih efek daripada amalan? Mereka nggak tahu, mereka hanya menyampaikan saja. Kenapa? Nggak terjun langsung ke dalam masyarakat, menyentuh langsung kulitnya bahasanya nih.
menghadapi langsung apa penyakitnya, apa masalahnya, apa problemnya. Gak semua ulama seperti itu. Maka bagi ulama-ulama praktis, mereka hanya menyampaikan ilmu-ilmu amalan. Yang ternyata amalan bisa berdampak buruk pada diri kita. Karena ada kalanya kita menuntut ilmu, ada kalanya ilmu itu menuntut kita. Kapan ilmu itu menuntut? Detik-detik saat sekaratul maut kita. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki amalan, segera putuskan amalan itu. Bukan zikirnya yang salah, bukan wiridnya yang salah, bukan sholawatnya yang salah. Niatnya yang salah. Bukankah kita sering mendengar, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Jika engkau mengejar dunia, akhirat akan tertinggal. Masa iya perkara zikir masih dunia mulu yang diniatin? Zikir Allah dong. Bukankah kita sudah berjanji? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan udah janji seperti itu. Kenapa di saat zikir aja masih minta pohon duit? Ya, di saat zikir aja masih minta hutang lunas. Bukankah sebaik-baik zikir? Zikirlah engkau. Nikmatilah zikirmu. Rasakan nikmatnya. Sampai engkau lupa untuk meminta. Maka Allah akan berikan kepadamu apa yang orang lain minta. Ini zikir tanpa permintaan. Lah mau zikir pohon duit, pohon duit, pohon duit. Hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Dah. Hitung-hitungan amat sama Allah. Allah memberi kebaikan kepada kita tanpa perhitungan. Masa iya kita zikir pakai hitung-hitungan sama Allah? Ayo, putuskan amalan itu, putuskan. Bagaimana cara memutuskannya? 1, berkafarot. 2, luruskan niat. Zikirnya dilanjutin, silakan. Wiridnya mau dilanjutin, silakan. Sholawatannya dilanjutin, bagus. Lanjutkan terus sampai akhir hayat. Cuma luruskan niatnya. Jangan sampai zikir kita minta pohon duit. Jangan sampai zikir kita minta hutang lunas. Jangan sampai zikir kita, sholawat kita hanya sebatas urusan jasad saja. Jasad ini milik bumi, akan kembali kepada bumi. Karena kita tercipta dari saripati bumi. Lantas siapa yang akan merasakan nikmat atau siksa alam kubur? Nah, ini yang harus dipelajari. Sob, dalam diri kita terdiri dari apa? 1, alam raga. Di dalam alam raga ada namanya jiwa, akal, hati, dan ruh. Saya tanya kepada teman-teman, siapa yang akan merasakan nikmat atau siksa kubur? Raga kita, jiwa kita, akal kita, hati kita, atau ruh kita? Siapa akan merasakan nikmat atau siksa kubur? Siapa yang akan menjalani alam-alam akhirat? Dari padang mahsyar sampai akhirnya di pemilihan surga atau neraka. So, kira-kira yang akan merasakan itu siapa? Ruh kita. Siapa kira-kira? Ruh kita. Kira-kira siapa yang akan merasakan nikmat atau siksa kubur? Ya, banyak orang yang menjawab ya, yang akan merasakan itu ruhnya, jiwanya. Banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pertama, sebelum ayat itu Allah berfirman, aku tiupkan ruh ke dalam jasadmu. Jadi ruhnya ditiup. Ruh itu dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasad dari bumi akan kembali kepada bumi. Lantas siapa yang akan merasakan itu? Sebagai analogi gini teman-teman. Ini analogi saja. Ya. Kita naik kendaraan. Diri kita itu disebutnya jiwa. Kunci motor itu ruhnya. Motor itu raganya. Kemudian yang naikin itu namanya jiwa kita. Paham nggak maksudnya? Kunci motor itu ruhnya. Kemudian motor itu jasadnya. Kemudian yang naikin itu jiwanya. Di dalam jiwa itu ada akal yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita lagi naik motor, tiba-tiba ada orang yang bikin emosi nih, misal ngejek kita. Kemudian kita kejar. Kenapa? Akal kita condong kepada nafsu. Kita kejar. Misal terjadi kecelakaan, nabrak pedagang. Kira-kira
Kalau kita melakukan kesalahan, menabrak pedagang, kira-kira yang bakalan digebugin kunci motornya, atau orangnya? Kira-kira yang mana, teman-teman? Kira-kira yang mana? Kira-kira ketika kita melakukan kesalahan nabrak orang, kira-kira yang bakalan dihukum kunci motornya, atau mungkin orangnya? Orangnya kan? Berarti yang akan merasakan siksa atau nikmat kubur yaitu jiwa kita. Di dalam jiwa kita ada akal. Akal inilah yang akan menentukan baik atau buruknya. Ketika akal itu condongnya kepada hati, maka kebaikan yang akan dipilih. Ketika akal itu condongnya kepada nafsu, maka keburukan yang dipilih. Itulah kenapa yuk mohonkan kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, tinggikanlah akal hamba. Karuniakanlah furqan dan hikmah dalam akal hamba. Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang utama, mana yang lebih utama. Sok kalau naik motor, ngedepani nafsu. Begitu disalahin sama orang, nggak terima. Namun kalau ngedepankan hati, akan melahirkan hikmah, bijaksana. Oh mungkin dia mah buru-buru pengen ke toilet. Oh mungkin buru-buru istrinya pengen lahiran. Oh mungkin buru-buru nggak mau ketinggalan jamaah. Akan melahirkan kebijaksanaan. Itu kalau akalnya condongnya kepada hati. Namun kalau akalnya condongnya kepada nafsu, nggak terima, kejar balik, senggol bos. Seperti itu. Makanya Pak, yang akan merasakan itu semua adalah jiwa kita. Ya, makanya disebutkan ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Kan jelas. Yang Allah panggil apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang tenang? Yang ridho akan ketetapan Allah. Oh, kalau nggak ridho dengan ketetapan Allah, nggak bakal tenang hidupnya. Dikasih sulit, nggak ridho. Dikasih sakit, nggak ridho. Dikasih masalah, nggak ridho. Nggak bakalan tenang hidupnya. Yang Allah panggil siapa? Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Maka ayo, apapun yang Allah hadirkan, apapun yang Allah hidangkan, ridho, terima. Terima dulu. Supaya Pak, tenang hatinya, tenang pikirannya, tidak jadi penyakit pada alam jasadnya. Tenang dulu weh. Ya, kalau nggak tenang, udah nggak dipanggil sama Allah. Sedangkan Allah berfirman, aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Kan jelas, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada orang, sabar sih sabar. Tapi saya manusia biasa, sabar juga ada batasannya. Katakan tidak, teman-teman. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Bagaimana mungkin sabar akan memiliki batasan? Maka jangan batasi diri kita hanya gara-gara tidak sabar. Jangan batasi diri kita dengan Allah gara-gara tidak sabar. Ayo, maka belajar, ridolah dengan apapun yang Allah berikan saat ini. Baik itu sakit, ridho dulu, terima dulu. Lagi ada masalah, terima dulu, takdirnya diterima. Namanya nerima berarti belajar untuk tidak mengeluh. Namanya nerima berarti belajar untuk tidak aduh. Namanya nerima berarti belajar untuk tidak nuduh. Nerima. Nah, kalau udah diterima, jalani dengan sabar. Baru kita tawakal, memohon kepada Allah. Disitulah letak pertolongan. Ya, orang sakit, buru-buru cari obat. Hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Makanya wajar, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Wajar sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ada di sini yang sakitnya nggak sembuh-sembuh. Penyakit lebih daripada 40 hari. Penyakitnya sudah diobatin, namun nggak sembuh-sembuh. Itu mutlak penyakit efek daripada ruhani, bukan penyakit jasadi. Oke? Itu penyakit ruhani, bukan penyakit jasadi. Orang yang sakit ruhaninya, yang diobatin jasadnya mulu. Ya gimana mau sembuh atuh dah? Gimana mau sembuh? Contoh, orang asam lambung. Ketika asam lambung muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, takut mati, takut pagi, takut siang, takut malam, takut kipas angin,
takut mandi, takut baca Quran, yang diobatin lambungnya. Nyambung nggak teman-teman? Kan nggak nyambung. Ketemu orang takut, yang diobatin lambungnya. Nggak nyambung. Datang ke pengajian takut, yang diobatin lambungnya. Nggak nyambung. Ayo renungkan. Jangan jasad mulu yang dipikirkan. Di dalam jasad ada sesuatu yang lebih daripada itu. Apalagi di dalam alam al-jujajah ada namanya alam misbah. Tuh. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini teman-teman yang punya penyakit asam lambung nih? Tiap hari takut, khawatir, cemas, kemudian takut mandi, takut kipas angin, takut mati. Yang diobatin lambungnya. Nyambung nggak teman-teman kira-kira? Ada orang takut mandi, minumnya sagutani. Ya nggak nyambung. Ada orang gelisah, jantung berdebar-debar, hati gelisah, merasa nggak nyaman, yang diobatin lambungnya. Yang nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Udah 1 tahun kena GERD, alhamdulillah. Kena live udah 2 minggu, sekarang udah membaik. Alhamdulillah, Allah maha baik. Nih, cara tap-tap kayak gini nih. Ini kan ada gambar. Pencet ada yang kenceng. Nah, itu cara tap-tap. Iya, sekarang orang penyakit asam lambung takut sama kipas angin. Yang diobatin lambungnya. Nyambung nggak teman-teman? Ya, ingat, kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Maka berkata-katalah yang manis. Ketika penyakit kita belum sembuh, ucapkan alhamdulillah, penyakit saya membaik. Maka penyakitnya akan sembuh. Ketika penyakit belum sembuh, saya belum sembuh, ya udah belum sembuh. Ingat, kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Apapun penyakit kita, ucapkan alhamdulillah, sudah ada perubahan, menuju sehat, menuju baik, maka langsung ada perubahan. Namun kalau kita, gimana sakitnya Bu? Saya mada gini, nggak sembuh-sembuh penyakitnya, udah berobat di mana-mana nggak sembuh-sembuh. Nah, ya udah nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Kulu kalam ad-du'a. Gini, obat apapun itu bagus. Obat apapun itu bagus. Tugas kita bukan mencari obat ini bagus atau tidak. Karena obat itu bagus sekalipun. Contoh obat yang paling bagus adalah madu. Dapat jaminan sembuh dari Allah. Namun kalau kita konsumsi madu, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, kira-kira sembuh nggak? Nggak ada obat yang lebih hebat dari madu, itu nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya obat yang dituliskan di Al-Quran, salah satunya madu. Makanya nggak ada obat yang lebih hebat dari madu. Meskipun madu dapat jaminan sembuh dari Allah, kira-kira kalau kita hanya minum madu saja, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, kira-kira sembuh nggak guys? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Tuh, ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kul kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Makanya kalau kita lagi ngobrol, kita lagi ngomong, ada orang yang nanya, "Ibu, sakitnya udah sembuh belum?" Ucapkan rasa syukur, alhamdulillah, semakin membaik, menuju sehat dan sembuh. Itu jadi doa. Namun kalau ditanya, "Ibu, sakitnya udah sembuh belum?" "Dah, saya mah gini mulu, udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh." Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya jadi doa, nggak sembuh-sembuh. Itu ya. Yuk, bismillah, semangat. Biar pada jadi bos semua. Apa itu bos? Bekas orang sakit. Menuju menjadi orang yang sehat. Sehat zohiron, sehat wabatinan. Sehat lahir kita, sehat batin kita. Sering ngomong sehat lahir batin, sehat lahir batin. Lahirnya mulu yang diobatin. Batinnya kagak pernah diobatin. Gimana mau sehat lahir batin? Maka lakukan dua menjadi satu kesatuan. Lahirnya diobatin, batinnya diobatin, maka akan terwujud sehat lahir batin. Kalau hanya mengandalkan sakit lahir aja yang diobatin,
batinnya nggak pernah diobatin. Gimana mau lahir batin sehatnya? Sedangkan batin adalah kuncinya. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Tubuh kita baik, kehidupan kita baik, ekonomi kita baik, rumah tangga kita baik, anak-anak kita baik. Kalau segumpal dagingnya baik. Namun bila mana segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Lah, udah tahu penyakitan. Yang diobatin jasadnya mulu, hatinya nggak pernah diobatin. Gimana mau sembuh, guys? Ada lagi sakit, bikin sholat jadi males. Yang diobatin jasadnya mulu. Gimana mau sembuh? Nah, makanya hayu teman-teman, jika ada penyakit lebih daripada 40 hari, penyakitnya diobatin gak sembuh-sembuh, maka full obatin rohaninya. Caranya mengobati penyakit hati, kembali. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sok dibuka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Apa ayatnya? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, kadieu, sini. Aku kasih tahu, ada obat dariku kata Allah. Penyembuh segala penyakitmu, jalan keluar setiap masalahmu, jalan petunjuk setiap kesulitanmu, yaitu Al-Quran. Udah dapat jaminan dari Allah, baca Al-Quran itu adalah obat. Kenapa Al-Qurannya nggak dibaca? Al-Quran itu 30 juz, jangan pilih kasih. Yang dibaca surat itu mulu yang dibaca. Bagus, nggak apa-apa daripada nggak baca sama sekali. Namun alangkah lebih baiknya 114 surat, baca semuanya. Baca jangan Arabnya doang. Karena kita nggak tahu bahasa Arab. Maka baca pula terjemahannya. Supaya kita tahu isinya apa, petunjuknya apa. Ya, kalau Arabnya doang yang dibaca, terjemahannya nggak tahu. Petunjuknya apa? Nggak tahu. Baik kata Al-Quran, halal untuk kita. Jangan kata Al-Quran, haram untuk kita. Karena nggak pernah dibaca petunjuknya, dibaca Arabnya doang, nggak tahu terjemahannya, nggak dibaca terjemahannya, akhirnya nggak mendapatkan petunjuk. Tuh. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bangunlah di sepertiga malam, mandi, sholat, sujud, menangislah yang lirih dalam keheningan malam, bermunajat, berdoa kepada Allah, bersujud kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. Cukup alam semesta yang jadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya, bukan malah selfie. Alhamdulillah nikmatnya sujud. Bukan, cukup alam semesta yang jadi saksi. Cukupkan para malaikat yang mengaminkan doa. Mentang-mentang habis sujud, indahnya sujud pagi ini sambil selfie. Atau mungkin foto sambil pegang tasbih. Kan biasanya kayak gini nih, kaum pamer. Ya, pegang tasbih di atas sejadah, di foto. Nikmatnya sholat sujud. Sholat tahajud. Nah, cukup alam semesta yang jadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Bukan story jadi ajang untuk persaksian. Ya, teman-teman. Makanya seperti itu. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, jangan seperti itu. Ya. Menangis yang lirih dalam keheningan malam. Cukup alam semesta menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Angin akan datang menghampiri. Menjawab Assalamualaikum. Mereka menghembuskan. Assalamualaikum. Mereka menghembuskan. Angin menjawab salamnya. Bukan hantu, bukan jurik yang niup. Itu angin menjawab salamnya. Kenapa? Ia paham. Salatnya, berdirinya bagaikan api, ia tundukkan api amarahnya, jadilah api mulia, sehingga nafsunya mutmainah. Ketika lagi ruku, ia sadar, subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu bagaikan angin, angin selalu menghembus dalam dirinya, apa yang terucap dari dirinya adalah kebaikan, yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Kemudian dia bersujud bagaikan air, air selalu mencari tempat terendah untuk bermuara, jadilah pribadi yang tawadu, pribadi yang sabar, pribadi yang nerima. Air sifatnya encer bisa masuk di segala celah, maka jadilah orang yang mudah bergaul dengan siapapun. Bergaulnya kita membersihkan tempat tersebut jadi cahaya kebaikan. Ditutup sholat kita dengan menebar cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum ke kanan,
simbol daripada kebaikan. Assalamualaikum keburukan. Nah, tebarkan cinta dan kasih sayang. Maka alam semesta pun akan menghampiri diri kita. Maka nikmat ibadahnya. Oh, ini mau ibadah, orang asam lambung, mau sholat malam, belirik-belirik. Itu apa itu hitam-hitam? Kok ada hantu di situ? Itu apa itu hijau-hijau? Kok ada kolor hijau di Tuh kalau orangnya asam lambung kayak gitu, suruh sholat malam pikirannya kemana baik. Apalagi orang anxiety. Wah, suruh sholat malam itu yang ada malah kayak uji nyali. Dem-dem. Dem-dem. Ini apa ini? Dem-dem. Sok, yang punya anxiety, punya penyakit GERD, panic attack. Kalau lagi sholat, kayak ajang uji nyali bukan? Kalau lagi sholat kayak ajang uji nyali bukan? Ya kan, orang-orang anxiety orang anxiety kan kadang kalau lagi sholat kayak ajang uji nyali. Dem dem rodok 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 dem dem. Ya sekarang udah enggak ya, alhamdulillah ya, sekarang udah enggak. Tuh makanya harus dipahami, ada namanya sehat lahir batin, berarti ada namanya sakit lahir batin. Sok selama ini yang diobatin lahirnya doang kan, batinnya pada jarang diobatin. Ya, akhirnya lahirnya doang yang diobatin, batinnya nggak pernah diobatin, makanya nggak sembuh-sembuh. Ya, apa yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Hayu atuh berkumpul sama orang-orang soleh, datang ke taklim, datang ke pengajian, punya HP, jadikan HP kita sarana kebaikan. Ini mah punya HP, cek kodam. Kodamnya apa? Tomcat. Tomcatnya apa? Tikus. Dah. Berkumpul dengan orang soleh. Jangan berkumpul dengan orang yang kayak gitu. Ya. Punya HP bukannya untuk kebaikan, untuk cek kodam. Datang ke pengajian. Tapi lihat, orang-orang anxiety, boro-boro datang ke pengajian. Ketemu banyak orang aja takut. Merinding, keluar keringat dingin, bahkan mau pingsan. Yuk, yang punya asam lambung anxiety, berani nggak ketemu banyak orang? Cek dompet aja. Nah itu tuh sakit pinggang yang kadang sulit sembuhnya. Bagi kebanyakan orang penyakit, salah satu penyakit yang sulit sembuhnya yaitu sakit pinggang sebelah kanan. Sakit pinggang sebelah kanan itu sakit dompet. Nah itu biasanya orang pada sulit sembuhnya. Ya, ayo. Ya, teman-teman yang pada sakit, apalagi sakitnya sampai takut ketemu orang, itu bukan sakit lambung, itu sakit rohani, itu sakit mental. Takut ketemu orang, minumnya sagu tani, nggak nyambung. Takut ketemu orang, minumnya air kunyit, nggak nyambung. Takut ketemu orang, pakai minyak rukiah, nggak nyambung. Ya, ayo. Ya. Kemudian yang keempat, puasa. Nah, puasa itu obatnya hati. Kenapa? Lihat dalam hadis kursi disebutkan, ketika nafsu dihukum sama Allah selama 7.000 tahun di dalam neraka. Kemudian diangkat oleh Allah, nafsu ditanya, "Hei nafsu, siapa kamu dan siapa aku dan siapa engkau?" Apa jawaban nafsu? Aku ya aku, engkau ya engkau. Dihukum lagi sama Allah lebih lama lagi, 70.000 tahun. Kemudian nafsu diangkat oleh Allah. Ditanya lagi, "Hei nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Aku ya aku, engkau ya engkau. Namun ketika nafsu disuruh sama Allah, "Hei nafsu, puasalah kamu." Ketika nafsu sedang berpuasa, nafsu ditanya, "Siapa aku, siapa engkau?" Apa jawaban nafsu? Aku adalah hambamu, engkau adalah Robku. Jadi satu-satunya yang bisa menundukkan hawa nafsu kita adalah dengan cara menahannya. Itu dengan cara berpuasa. Karena kita nggak bisa melawan hawa nafsu. Kita hanya bisa menahannya. Tuh, dengan cara apa? Berpuasa. Karena dampak daripada puasa, sehat zohiron, sehat wabatinan. Ada orang sakit 40 hari nggak sembuh-sembuh sakitnya, sok puasa pasti sembuh. Penyakit apapun, udah diobatin, udah dioperasi, nggak sembuh-sembuh, sok lakukan puasa yang rutin, pasti sembuh, pasti. Karena andaikan sakit itu adalah sakit lahir kita, sakitnya organ tubuh kita. Organ tubuh kita itu sakti, guys. Organ tubuh kita itu sakti, lecet, bisa sembuh sendiri. Namun kembali, kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Lihat, bayi ada sakit dikit, cepat sembuhnya.
Kenapa? Masih bersih, belum ada dosa. Beda dengan kita yang berlumuran dengan dosa. Ada sakit dikit, lama sembuhnya. Kenapa? Karena dosanya banyak. Bayi baru lahir, bayi yang orang masih bayi dah, bukan hanya baru lahir, masih bayi bangun tidur baunya enak banget, bau taman-taman surga. Orang udah tua seperti kita, bangun tidur baunya apa? Dah. Syukur. Nggak kayak sepiteng baunya kan. Bayi jatuh dari kasur, sehat. Orang seperti kita, orang-orang tua, jatuh dari kasur, stroke. Lah. Bayi jatuh dari kasur sehat. Orang tua jatuh dari kasur tingginya sama. Stroke. Gara-garanya Pak, dosa. Makanya kalau ada penyakit udah diobatin gak sembuh-sembuh, itu penyebabnya adalah ruhani yang sakit. Maka jangan melulu obatin kepalanya, jangan melulu obatin pinggangnya, jangan melulu obatin perutnya, jangan melulu obatin lututnya. Obatin ruhaninya. Maka berpuasa pasti sembuh, pasti. Nah, cuma kebanyakan kita dikasih tahu solusi agama pada ngeyel. Solusinya puasa, ngeyel. Apalagi orang asam lambung, ngeyelnya Masya Allah. Suruh puasa tuh kayak orang suruh ngapain? Beratnya minta ampun. Alasannya apa? Asam lambung suruh puasa. Sulit. Padahal Allah berfirman, aku tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bagaimana mau sembuh? Berubah untuk taat aja nggak mau. Berubah untuk dirinya sendiri aja nggak mau. Suruh sholat, suruh puasa aja pada nggak mau. Gimana mau sembuh? Ngimpi guys. Sok, asam lambung pada takut sama puasa. Kan kata dokter nggak boleh puasa. Dah. Lebih percaya pedagang obat ketimbang firman Tuhan Anda sendiri. Katanya orang beriman. Masa lebih percaya pedagang obat? Kalau Mama Asmi. Sok, silakan. Ya iyalah. Nah ini ya, saya bulan puasa asam lambung kambuh, tapi saya paksa puasa dan alhamdulillah malah sembuh. Pasti sembuh. Siapapun orang yang sakit asam lambung puasa pasti sembuh. Karena nggak mungkin ketaatan akan melahirkan penyakit, nggak mungkin. Ketaatan hanya satu dampaknya, yaitu kebahagiaan. Emang ada orang taat sama Allah belangsak hidupnya? Nggak ada. Orang taat sama Allah pasti bahagia hidupnya. Pasti. Iya, karena puasa itu obatnya. Namun tidak semua orang asam lambung disuruh puasa mau. Karena kebanyakan orang asam lambung ditulis dalam kitab Thariqus Syifa, tabiatnya adalah lalat. Apa itu lalat? Ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Sama kayak orang asam lambung, dikasih nasihat apapun, dia selalu beralibi. Apa alibinya? Apa alasannya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada di muka bumi ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Yang masalahnya bertubi-tubi seperti saya. Yang ujiannya berat seperti saya. Itu alibinya orang asam lambung ketika dikasih nasihat. Yuk, pernah nggak ketika ada yang ngasih nasihat, Anda langsung beralibi, Anda langsung beralasan dalam hati, ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain sih sakit sebagaimana yang aku rasakan. Emang kamu sakitnya sampai kayak gini? Emang kamu sakitnya sampai kayak gitu? Itu nggak alibinya. Selalu merasa ujian terus datang silih berganti, masalah bertubi-tubi, merasa ujiannya paling berat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk, lakukan obat hati, sembuh segala masalah hidup kita. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Maka lakukan, banyakin zikir dan sholawat. Bukan dibanyakin mikir. Hidup makin PA kalau hidup banyak mikir. Masalah makin banyak kalau hidup cuma dipikir. Hidup itu zikir. Zikir itu apa? Ingat dengan Allah. Ada masalah, ingat sama Allah. Ada Allah yang maha baik. Ada masalah, ingat sama Allah. Jadikan pijakan untuk lebih dekat kepada Allah. Datang sakit, ingat Allah. Langsung ingat dengan dosa. Ya, baru sembuh. Kan jelas. Allah bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Pengen tenangnya hati, ingat Allah.
bukan dengan zikir. Maaf ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena tidak semua zikir itu menenangkan hati. Apalagi zikirnya para pecinta dunia. Zikirnya tidak akan melahirkan ketenangan hati. Zikirnya pecinta dunia itu apa? Duit, 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 duit. Zikir ini pengennya duit. Zikir ini pengennya hutang lunas. Zikir ini pengennya dagangan laris. Nggak bakalan menenangkan hati. Namun zikirnya para pecinta akan melahirkan rasa ketenangan dalam hati. Yang jadi pertanyaan, zikirnya pecinta dunia apa zikirnya pecinta Allah? Ya. Ya. Kalau bicara sensasi, penyakit asam lambung 1001 sensasi. Setiap orang sensasinya beda-beda. Mau apapun itu sensasinya, penyebabnya sama. Penyebabnya sama. Obatnya sama. Apapun sensasinya, penyebabnya sama, obatnya sama. Meskipun setiap orang sensasinya beda-beda. Kadang ada yang kepala kelayangan, keringat dingin, pundak sakit, nafas pendek, detak jantung hilang, perut sakit, BAB berdarah, kaki gemetar, badan kurus. Sensasinya beda-beda. Namun penyebabnya sama, cara sembuhnya sama. Seperti itu. Iya. Kenapa orang asam lambung sering disebelin sama orang? Kenapa? Ngeyelnya itu loh. Orang asam lambung tuh kadang orang deketnya aja sebel. Sebel gitu sama orang asam lambung. Kenapa? Ngeyelnya itu loh. Dikasih nasihat, nggak diterima. Disuruh makan, pilih-pilih makanan. Makanya Pak, wajar orang pada sebel sama orang-orang asam lambung. Soalnya ngeyel. Udah jangan dipikir, dipikir mulu. Udah jangan dipikir, alasan. Ngomong mah gampang. Tuh. Makanya banyak orang yang sebel sama orang-orang yang asam lambung. Makanya tidak sedikit banyak orang-orang yang menyampaikan orang asam lambung itu seperti orang sakit jiwa, seperti orang stres. Karena kadang pikirannya aneh-aneh. Anak sekolah, belum pulang, pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan anak saya dicuri tahu bulat. Lah, muncul ketakutan yang aneh-aneh. Suami lagi kerja di telepon. "Pak, pulang, aku takut." Giliran takut, giliran pulang, padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Tuh, makanya banyak orang yang sebel sama asam lambung, orang yang terkena asam lambung karena kayak gitu. Hidupnya itu terlalu banyak manja. Ya, ada rasa dikit dimanja, ada rasa dikit dimanja. Penyakit dimanja. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Iya, kan kemarin banyak tuh ibu-ibu yang takut anaknya nggak pulang-pulang, takut dicuri sama tahu bulat. Katanya tahu bulat adalah penculik. Lah, fitnahnya kemana-mana. Ada nggak yang kayak gitu kemarin? Lagi viral kisah tentang penculik tahu bulat. Anaknya belum pulang, akhirnya kepikiran jangan-jangan anak saya dicuri tahu bulat. Kan gak banyak yang kemarin kayak gitu. So, silakan. Cara sembuhin lambung kalau lagi puasa gimana? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apapun sensasinya, apapun efeknya, apapun kambuhnya, bahkan di saat lagi puasa sekalipun, kembali ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Kambuhnya di mana? Ketika kambuhnya muncul sensasi di perut, pegang perutnya. Ketika muncul sensasinya di kepala, pegang kepalanya. Di bagian mana sensasi itu muncul, pegang langsung. Jika bingung, saking banyaknya sensasi yang muncul, pegang jantungnya. Yakinlah, di saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Karena di saat seperti itu tidak dipungkiri. Pola pikirnya apa? Hanya mati, 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 dan mati. Iya enggak? Karena kambuhnya itu seakan-akan kayak mau mati. Maka yakinlah, kondisi saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik zikir. Apa pelindung kita? Maka zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikirkan itu. Sembuh nanti teman-teman. Ingat, akui bahwasanya penyakit ini gara-gara dosa kita. Sifat perilaku perbuatan kita. Zolimnya diri kita.
maka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Sembuh teman-teman. Ya, sembuh. Itulah jalan keluar yang diajarkan oleh agama kita. Sembuh. Tinggal pertanyaannya mau atau enggak. Itu ya, tinggal pertanyaannya mau atau enggak. Teman-teman mohon maaf, ini ada syarat untuk menggabungkan multi gue selama 30 menit. Maka mohon maaf saya konekkan dengan akun saya satu lagi ya. Ini untuk menggabungkan multi gue selama 30 menit. Ini ada syarat seperti itu. Ya, mohon maaf ya saya munculkan ini. Ini akun satunya. Ini harus 30 menit katanya itu barusan muncul. Enggak. Multiguest katanya. Enggak tahu apa itu multiguest. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. So, di saat lagi kambuh apapun, zikirkan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sembuh teman-teman. So, kalau nggak percaya, buktikan janji Allah itu nyata. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita menjadi tenang pikiran kita. Tenangnya pikiran kita, sensasi itu sembuh. Waalaikumsalam. Hey. Bismillah, sembuh dah. Yang penting jangan dimanja penyakitnya. Kalau penyakitnya dimanja sulit sembuhnya. Jangan dimanja penyakitnya. Ya, penyakitnya jangan dimanja. Kalau dimanja sulit sembuhnya. Kok gitu ya? Coba. Oh nggak bisa. Tuh, kalau dimanja sembuh. Apa? Kalau dimanja sulit sembuhnya. Itulah tips dalam mengobati penyakit. Makanya di sini ditulis solusi sehat lahir batin. Jadi jangan cari sembuh lahirnya doang, batinnya nggak disembuhin. Nanti kambuh lagi, kumat lagi. Kalau pengen sehat lahir batin, batinnya diobatin juga. Lahir mulu yang diobatin, topeng mulu yang diurusin, casing mulu yang dicari. Yuk sekali-kali bersihkan dalamnya. Bersihkan dalamnya. Bismillah ya, semangat ya. Semangat sembuh semuanya. Power of Jikir. Power of Jikir. Power of Jikir. Semangat. Bismillah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah karuniakan kemudahan-kemudahan untuk kita semuanya. Ya. Semangat. Hidup cuma sekali. Menderita setiap hari. Dah. Hidup cuma sekali. Semangatin diri. Agar selamat bahagia dunia akhirat. Masa depan masih panjang. Baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Ayo pikirkan, persiapkan. Jangan terpuruk di masa kini. Dah. Jangan dimanja lagi ya penyakitnya ya. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Iya. Ini kemarin juga ada salah satu berawal dari jamaah, bukan dari TikTok, dari aplikasi sebelah. Dia nonton video saya yang diupload oleh beberapa orang di aplikasi sebelah. Kemudian karena mendengar yang disampaikan, akhirnya tergugah hatinya. Usianya 71 tahun. Terkena penyakit asam lambung. Dimana kalau kita melihat usia 71 kena asam lambung, kan kasihan banget ya. Masa tua ketemu asam lambung. Kasihan gitu. Bahkan sampai istrinya itu sampai bingung gitu. Karena mau makan tuh harus bikin 2 menu. Satu menu pakai bawang, satu nggak pakai bawang. Satu pakai pedas, satu nggak pakai pedas. Jadi selalu 2 menu gitu. Membuat istrinya tuh kadang sebel. Nah, namun istrinya penyabar ya, subhanallah. Nah, alhamdulillah begitu mengikuti nasihat-nasihatnya yang dari video-video tersebut, akhirnya terbuka tuh pola pikirnya. Oh iya ya, ternyata selama ini yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan kurang tepat. Akhirnya ngikutin saran-sarannya. Padahal belum pernah ketemu sama sekali. Ngikutin saran-sarannya. Akhirnya sekarang apa? Segala apa dimakan selagi halal.
Segala apa dimakan. Istrinya sampai senang banget. Sekarang saya masak nggak usah ribet-ribet lagi. Masak apa aja dimakan sama suami. Bahkan suami saya sekarang tambah gemuk, tambah sehat, tambah enak teman-teman. Nah itu makanya Pak Ayu kembali kepada pola pikir. Orang yang sakit pikirannya, yang diobatin lambungnya, yang gak nyambung. Orang sakit pikirannya, yang diobatin batinnya. Sakit pikiran, yang diobatin lambungnya, yang gak nyambung. Akhirnya, karena saking senengnya, beliau saking senengnya, belum pernah ketemu, namun bisa merubah pola pikirnya. Beliau dulu seorang PNS. Seorang, saya lupa, guru atau dosen gitu, saya lupa. Pokoknya beliau tuh pegawai negeri dah intinya. Nah, termindsetkan pola pikir yang seperti itu, akhirnya berubah pola pikirnya, saking bahagianya, berubah banyak sekali. Akhirnya Pak, orangnya nekat mencari alamat tanpa tahu alamat, hanya mendengarkan, bermodalkan apa di depan stasiun gitu aja. Akhirnya orangnya nekat sama istrinya, diantarkan sama supirnya mencari alamat, nggak nemu-nemu sampai nyasar-nyasar teman-teman. Begitu ketemu alamatnya, orangnya langsung turun, langsung menyampaikan apa segala macam. Nah, cuma kebetulan saat itu karena satu saya udah ada jadwal harus ngisi di luar, akhirnya hanya sebatas ngobrol saja. Akhirnya kami bikin jadwal, kemudian orangnya datang lagi di di minggu berikutnya. Itu dengan kondisi yang jauh lebih membaik lagi, teman-teman. Tuh, padahal asam lambung, usia 71. Pola pikirnya udah anxiety. Hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Namun ketika bisa merubah pola pikirnya, usia 71 aja sembuh. Apalagi situ yang masih pada muda, baru pada nikah kan, baru pada punya anak, usia-usia masih muda, paling 30, 40, 50, 71 sembuh. Dengan apa? Keimanan, ketaatan kepada Allah. Ya, dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Masa iya, yang muda kalah semangat. Ya dia kan tua, semangat, soalnya bentar lagi dekat sama kuburan. Bukan gitu guys. Masalah semangat itu bukan masalah kematian. Justru bagus, masih muda udah mempersiapkan kematian. Itu bagus. Oh, masih muda udah mempersiapkan kematian. Bagus. Makanya Pak, sejadahnya Pak, kain kafan. Ya, masih muda udah mempersiapkan kematian itu bagus. Jangan nunggu tua. Jangan nunggu tua. Ya, penyakit dimanja mah betah penyakitnya. Nah, subhanallah teman-teman. Usia 71 sembuh, guys. Sembuh. Masa iya yang muda nggak sembuh? Usia 71 secara organ tubuh, mesin tua. Ibarat kata motor, mesinnya tua sama mesin muda. Di servis gampangan yang mana? Gampangan yang mesin muda. Mesin tua belum korosinya, belum reotnya, belum bobroknya. Sembuh. Apalagi mesin muda. Cepat sembuhnya. Kalau mau. Kalau mau sembuh, kalau nggak mau sembuh mah udah dimanja aja penyakitnya. Dimanja aja. Iya, ya gitu ya. Bahwasanya jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Obat itu milik Allah, sembuh itu milik Allah. Allah Maha memberi pertolongan. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Maka apa? Dekati Allah. Emang ada minum sagu tani jadi dekat sama Allah? Cepat mati. Iya. Kedekatan kita kepada Allah hanyalah dengan jalan ketaatan. Ya, dekatnya kita kepada Allah hanyalah dengan jalan ketaatan. Suruh taat takut, baca Quran takut, sholat malam takut, puasa takut. Ya. Gitu ya.